Baik, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari tentang validitas tes, reliabilitas tes, tingkat kesukaran, dan yang terakhir adalah daya pembeda. Di sini sudah tersedia nilai-nilai atau yang kita ujikan, yang telah kita ujikan kepada peserta didik. Nah, kemudian di sini sudah tertera beberapa nilai dari setiap butir soal. Langsung saja, yang langkah pertama kita akan mencari validitas tes. Nah, kemudian di sini kita masuk ke Microsoft Excel dulu. Kemudian data dari Microsoft Excel dari butir soal nomor 1 sampai yang terakhir ini kita copy semua. Setelah copy, kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Langkah kedua, setelah kita masuk ke aplikasi SPSS, kita akan mempaste data yang telah kita copy dari aplikasi sebelumnya, yaitu dari aplikasi Microsoft Excel. Kemudian di sini ada data view, kita akan alihkan ke variable view. Nah, di sini di kolom name ada beberapa nama, ada beberapa kolom yang akan kita ganti sebagai X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, dan yang terakhir adalah Y. Nah, setelah kita mengubah semuanya di sini, langkah pertama kita adalah akan mencari validitas tes. Yang dimana di sini kita ada kolom analis, kita klik, kemudian kita pilih correlate, kemudian bivariate, klik. Nah, setelah kita masuk pada dua kolom ini, ada kolom atau kotak sebelah kiri dan kotak sebelah kanan. Nah, dari kedua kotak ini, kita klik dulu atau blok semua kotak sebelah kiri dan pindahkan ke kolom variabel atau kotak variabel. Setelah sudah, kita klik OK. Nah, di sini muncul korelasi dari nilai-nilai yang telah kita ujikan pada peserta didik. Dengan catatan bahwa soal atau setiap butir soal dikatakan variabel apabila dia memiliki nilai kurang dari 0,5. Seperti di sini ada X1 kurang dari 0,5, kemudian X2 kurang dari 0,5, X3 kurang dari 0,5, X4 kurang dari 0,5, X5 dan seterusnya. Dan di sini sudah diperoleh sampai terakhir diperoleh dari X1 sampai X10 adalah valid semua, termasuk X7 dan X8. Jadi X7 dan X8 tidak valid karena nilai atau nilai dari butir soalnya melebihi 0,5. Kemudian langkah kedua, kita akan mencari reliabilitas tes. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah klik analis, kemudian klik scale, lalu reliability analysis. Di sini ada dua kolom, lalu kita pindahkan saja semuanya termasuk Y. Masuk Y ya. Kecuali Y maksudnya, sorry. Kecuali. Jadi Y kita pindahkan. Oke. Setelah semuanya ini kita klik OK.
sini telah muncul hasil dari reliability statistik. Dan di sini Cronbach alpanya lebih dari, jika melebihi 0,5 berarti dia 0,6 sorry 0,6 berarti dia adalah reliable. Dan di sini 0,2 berarti dia tidak reliable. Kemudian langkah ketiga kita akan mencari tingkat kesukaran. Yang pertama, kita klik analis. Klik analis. Kemudian setelah itu kita klik descriptive analis. Kemudian kita klik frequency sini. Nah, kita akan memindahkan semua X dari X1 sampai X10. Tapi dengan catatan kita tidak akan memindah data yang tidak valid, atau kita tidak akan memindah butir soal yang tidak valid. Dari mana kita tahu soal tersebut tidak valid? Dari validitas tes yang sudah kita kerjakan pertama tadi. Jadi dari hasil tersebut sudah dilihat bahwa data atau butir soal yang tidak valid ada pada X7 dan X10. Jadi kita hanya pindahkan selain itu. Nah, jadi X7 kita pindahkan lagi. X10 kita pindahkan juga. Kemudian Y. Kenapa Y dipindah? Karena Y adalah jumlah. Kemudian kita klik statistik. Statistik kita pindah. Nah, di sini ada mean. Kita centang. Setelah itu kita klik continue. Kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Di sini sudah tertera beberapa hasil dari tingkat kesukaran tadi. Ini X1 sampai X9 atau data-data yang soal-soal atau soal-soal yang valid. Dengan catatan di sini indeks tingkat kesukaran 0,00 sampai 0,30 sukar, kemudian 0,31 sampai 0,70 itu kategori sedang, dan 0,71 sampai 1,00 itu kategori mudah. Dan kita lihat di sini dari kolom yang ini adalah termasuk mudah. Jadi semua. Yang terakhir adalah kita mencari daya pembeda. Pertama klik analis. Dari klik analis itu kita masuk ke scale. Kemudian reliability analysis. Nah, seperti tadi hampir sama dengan tingkat kesukaran. Jadi kita tidak akan memindah butir soal yang tidak valid dari hasil validitas tes yang pertama. Karena ini sudah ini belum. Jadi yang tidak valid adalah X7 dan X10. Kemudian kita klik statistik. Kita centang semua descriptive for item scale if item deleted. Kemudian kita continue. Habis itu setelah itu model kita alpanya kita ganti split half. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari daya pembeda setiap butir soalnya. Nah, di sini dengan interpretasi daya pembedanya adalah 0,70 sampai 1, dia adalah sangat baik. Kemudian 0,40 sampai 0,69 dia baik. Kemudian 0,20 sampai 0,39 cukup. Dan 0,00 sampai 0,19. Dengan itu dia memiliki kategori jelek.
Nah, item total statistik dari soal-soal yang valid tadi, yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X6, X8, dan X9. Di sini ada kategorinya, jadi 0,3, 0,1, 0,1, 0,3, 0,1. Nah, itu dia memiliki kategori sendiri-sendiri yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu tentang interpretasi daya pembeda. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.